hari ini? Tidak, Bu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Cici. Silakan Cici. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sebelum kita memulai, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya dimulai dari Ibu atau dari Ananda? Ibu. Oke, perkenalkan nama Ibu Anita Katika, biasa dipanggil Ibu Anita. Oke, silakan. Dari samping kanan atau samping kiri? Perkenalkan nama saya Jihan Okta Putri, dipanggil Jihan. Perkenalkan nama saya Jessica Gustian Binti, dipanggil Jessica. Perkenalkan ibu, nama saya Amelia Putri, dipanggil Amel. Amel. Kenalkan Bu, nama aku Dianggap Mandi, biasa dipanggil Lea. Iya. Perkenalkan nama saya Selalu Madani, Bu, dipanggil Stella. Perkenalkan nama saya dari Makbar Siti, Bu, biasa dipanggil Naima. Perkenalkan nama saya Cinta Taularan, Bu, biasa dipanggil Naima. Nama saya Sobraya, Bu, biasa dipanggil Ibu. Perkenalkan nama saya Amelia, Bu, biasa dipanggil Ibu. Perkenalkan nama saya Rara Aulia Fitri, Bu, biasa dipanggil Mama. Perkenalkan nama saya Suci Ramadhani, biasa dipanggil Suci, Bu. Suci. Oke, Anda semua apakah sudah saling kenal? Sudah, Bu. Oke, apakah Anda tahu apa kegiatan kita pada siang hari ini? Belum, Bu. Oke, kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak, Bu. Saya akan dijelaskan. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan atau suatu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang mana berbentuk kelompok. Minimalnya itu 8 atau 15 orang dalam satu kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok tersebut itu untuk memberikan informasi, menambah wawasan kepada anak-anak semua. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa azas. Yang pertama itu azas kerahasiaan, yang mana jika pembahasan kita itu sensitif, Ibu mohon untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Jika pembahasan kita itu bersifat positif, anak-anak itu boleh menceritakan kepada teman-teman yang lain. Dan selanjutnya itu ada azas keterbukaan. Dan Ibu harap anak-anak itu terbuka menyampaikan materi atau apapun nanti yang dipertanyakan. Dan selanjutnya ada azas kenormatifan. Azas kenormatifan ini seperti yang dilihat, itu kita membentuk kelompok. Jadi apakah anak-anak semua siap untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok kita ini? Siap, Bu. Dari belakang lagi, Alex. Oke, apakah sudah siap untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini? Sudah, Bu. Oke, dan Ibu harapkan tidak ada yang izin untuk ke toilet. Oke. Nah, untuk bimbingan kelompok ini ada beberapa topik. Yang pertama itu topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas itu berasal dari Ibu sendiri. Dan topik bebas adalah berasal dari anak-anak Ibu semua. Dan untuk kali ini kita memakai topik tugas, yaitu dari Ibu sendiri. Dan topik kita pada siang hari ini tentang bully. Siap? Siap, Bu. Oke. Apa yang anak-anak Ibu ketahui tentang bully? Memojokkan seseorang, kok. Memojokkan seseorang. Lagi? Ya, suatu perilaku yang tidak terpuji. Yang lain? Merusak mental seseorang. Merusak mental seseorang. Oke. Ada lagi?
Oke, menghina fisik seseorang. Yang lain? Apa nak? Oke, merundung orang. Yang lain? Enggak? Oke. Nah, kita dapat simpulkan bahwa bullying itulah perilaku yang tidak baik, yaitu dapat mendorong teman, mencelakai teman. Nah, jenis-jenis bullying yang anak-anak itu ketahui. Verbal, non-verbal, dan cyberbullying. Lagi? Apakah bisa dijelaskan apa itu? Verbal itu perilaku pembulian secara fisik, seperti mendorong teman, memukul. Kalau non verbal itu biasanya dilakukan dengan membulinya dengan berbagai kata-kata, dan kata-kata yang mengejek yang membuat si yang orang yang terbuli ini menjadi jatuh mentalnya. Terus yang ketiga itu cyberbullying itu biasanya dilakukan dari internet, kayak komentar-komentar negatif. Oke, adakah tambahan dari yang lain? Jenis bullying ada tiga ya, Pak. Yang pertama itu bullying verbal yang mana melukai fisik seseorang seperti mendorong, memukul, mendapat dengan batu. Nah, kedua itu adalah bullying non verbal yang mana berupa bentuk kata-kata. Mengejek teman, mengata-ngatai teman, menghina fisik. Dan yang ketiga itu adalah cyberbullying. Cyberbullying ini terjadi di media sosial, yang mana kita mengomentari tentang kehidupan orang, mengomentari dengan negatif setiap postingan-postingan yang ada di media sosial. Oke, selanjutnya, di mana tempat biasa terjadinya bullying itu? Di sekolah. Sekolah, internet, ada lagi? Di rumah, suatu lingkungan yang mana ada orang di dalamnya. Oke. Apa dampak bullying bagi korban? Rusak mental. Kena mental, depresi. Lagi? Mana? Stres. Oke. Lain? Susah bergaul. Oke. Mana? Terbuka tubuhnya. Oke. Hilangnya rasa percaya diri. Oke. Dan yang lain? Ada tambahan? Oke. Dampak dari bullying itu banyak sekali yang kalian ketahui ya. Nah, contohnya tuh luka fisiknya, mentalnya, dia juga bisa stres, kurang percaya diri dalam kelas, tambah sosialisasi, membuat orang tersebut tuh down gitu. Nah, misalnya kalian melihat ada yang kena bully, apa yang akan kalian lakukan? Lapor orang dewasa. Laporkan ke orang dewasa. Oke, yang lain? Belanya Bu. Membela. Oke. Membela siapa sih, Ci? Membela orang yang kena bully. Yes. Membawa orang yang dibully jauh dari pembunuh. Oke. Yang lain? Tidak ada. Oke. Jika kalian melihat ada seseorang yang kena bully, itu nah, misalnya terjadi di sekolah, itu bicarakan boleh wali kelas, guru BK, biar bisa ditindaklanjuti. Oke, tampaknya anak ibu udah bosan, ya kita sedikit terlebih dahulu. Iya Bu. Oke, matiin dulu Alek. Oke, untuk speaking kita hari ini silakan berdiri. Untuk speaking kita, anak-anak ibu harus mengikuti dua warna yang ibu pegang. Untuk sebelah kiri ini dan untuk sebelah kanan ini. Oke? Bisa dimengerti? Oke, bagusnya ke depan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oh, yang penting itu. Ikutin gerakan
dampak bullying yang bisa dilakukan apabila melihat kelompok bullying. Yang lain? Ada yang lain, Nak? Tidak. Nah, apa kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini? Kita harus menjauhi bullying, Bu. Karena bullying itu dampaknya itu sebenarnya tidak hanya korban saja, juga bisa berdampak kepada si pelakunya. Menurut Habibah, bullying itu bukan cuma berdampak kepada korban aja, tapi juga kepada perilaku yang lain. Dampak bullying itu memang sangat serius. Oke, yang lain? Ada lagi? Enggak, Bu. Sedikit Bu jelaskan kembali ya tentang bullying itu. Bullying itu adalah perilaku yang mana membuat korbannya itu sakit gitu. Nah, contohnya kayak mendorong teman, perilaku yang tidak baik, perilaku yang tidak menyenangkan yang terjadi, yang mana terjadinya bisa di sekolah ataupun di lingkungan yang lain. Jenis-jenis bullying itu ada bullying fisik, yaitu melukai fisik dari korban, dan bullying verbal yaitu mengata-ngatai, mengejek, mengata-ngatai tentang fisik seseorang, yang juga bercanda jika melewati batas itu juga termasuk bullying. Dan juga ada cyberbullying. Cyberbullying ini bullying yang terjadi di media sosial. Nah, dampak bullying tadi itu pun banyak yang kalian sebutkan. Salah satunya tuh mental korban itu down. Nah, untuk pencegahan bullying itu bisa terjadi di sekolah, anak-anak ini bisa melakukan tes guru BK. Oke, bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Oke, apa pesan dan kesan untuk kegiatan kita hari ini? Apakah Ibu minta satu-satu? Iya, Bu. Oke, silahkan. Dari kesan dulu, apa kesan kegiatan kita hari ini? Bagaimana kesannya? Seru, Bu. Lagi. Menyenangkan, Bu. Asik, Bu. Menambah wawasan, Bu. Oke. Untuk kesannya? Jangan melakukan bullying. Oke, yang lain. Apakah Ibu minta satu? Tidak, Bu. Coba untuk yang lain gimana? Untuk pesan kegiatan kita? Semoga kita semua tidak pernah membuli orang, Bu. Oke. Yang lain ada? Ada? Tidak, Bu. Oke. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya kapan akan kita adakan? Minggu depan, Bu. Tempat? 19? Iya, Bu. Oke, untuk jamnya? Jam 2, Bu. Stop dulu, Alex. Nah, kegiatan kita juga udah berakhir ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang